Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seluruh jemaat GPI Waru Cabang Malang yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya kembali bersyukur bisa mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk dapat belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan mari sebelum kita akan belajar firman Tuhan, kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa bersama. Bapa Surgawi, saat ini kami bersyukur atas penyertaan Tuhan yang sungguh indah atas kehidupan kami. Sepanjang hari kami beraktivitas, bekerja, dan melakukan hal yang lainnya dalam pimpinan dan juga penyertaan Tuhan. Dan saat ini kami bersama dengan keluarga dan teman-teman terdekat kami, rindu untuk belajar akan kebenaran firman-Mu sejenak, dan kami mohon biarlah Tuhan Yesus memberkati. Firman ini menguatkan dan mengingatkan kami kembali supaya kami menjaga identitas kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, judul kebenaran firman Tuhan hari ini adalah Identitas Mulia. Dan nats firman Tuhan diambil dari kitab 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-18 dan 19. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 dan 19, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, nama adalah sebuah keunikan, dan itu menjadi sebuah ciri khas yang dapat membedakan satu orang dengan orang yang lainnya. Kalau saya dan saudara tinggal di daerah Jawa, maka saya dan saudara akan menemui banyak orang yang memiliki nama seperti Sugeng, Bambang, Sri, Eko, Budi, Dwi, dan nama-nama yang lainnya yang banyak sekali kita temui di daerah Jawa ini. Dan nama tersebut menjadi sebuah identitas yang mewakili daerah tersebut yang dapat membedakan dengan daerah atau negara yang lainnya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, nama adalah hal yang melekat di dalam diri kita. Dan kemudian identitas itu adalah sebuah ciri khas yang muncul atau yang keluar dari kehidupan saya dan saudara. Kemudian ketika saya dan saudara hidup sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bagaimana saya dan saudara bisa memahami dan mengerti tentang identitas kita? Kalau saya dan saudara membaca dari ayat yang ke-18 dari kitab 1 Petrus pasal yang pertama, saya dan saudara bisa mengerti dan memahami bersama bahwa sebelum saya dan saudara mengenal Tuhan Yesus Kristus, atau ketika saya dan saudara di luar Kristus, saya dan saudara memiliki identitas yang kotor atau identitas yang buruk. Kenapa saya dan saudara disebut sebagai pribadi yang beridentitas kotor atau identitas buruk? Karena saya dan saudara berada di dalam dosa. Saya dan saudara memahami ada dua dosa yang ada dalam kehidupan saya dan saudara. Yang pertama adalah dosa keturunan, dosa yang dilakukan oleh nenek moyang dan itu turun-temurun ada di dalam kehidupan umat manusia. Dan kemudian dosa selanjutnya adalah dosa perbuatan yang saya dan saudara lakukan hari demi hari. Itu menjadikan diri saya dan saudara menjadi pribadi yang penuh dengan kesia-siaan. Namun saya dan saudara perlu bersyukur dan patut bersyukur karena kasih karunia Allah telah mengubahkan kehidupan saya dan saudara. Penebusan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib membawa perubahan dalam kehidupan saya dan saudara. Saya dan saudara menerima keselamatan, dan keselamatan tersebutlah yang mengubahkan kehidupan saya dan saudara dari identitas yang kotor
dan buruk menjadi identitas yang mulia dan berharga. Darah Yesus Kristus sungguh sangat luar biasa untuk kehidupan saya dan saudara. Maka dari itu, saya dan saudara perlu memahami, belajar, dan meresponi dengan kesungguhan terhadap darah Tuhan Yesus Kristus yang telah mengubahkan kehidupan kita. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara untuk dapat memahami bahwa identitas saya dan saudara sudah diubahkan. Darah Kristus membuat identitas diri kita menjadi mulia dan berharga di hadapan Tuhan. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara untuk tidak mencemarkan identitas mulia kita dengan perbuatan-perbuatan dosa yang saya dan saudara lakukan. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara untuk dapat menjauhi perbuatan-perbuatan dosa tersebut yang berpotensi hadir di dalam kehidupan saya dan saudara hari demi hari, supaya saya dan saudara tidak terjebak di dalam kehidupan dosa secara terus-menerus. Mari kita bisa menjaga identitas kita dengan cara setia dan taat kepada kebenaran firman Tuhan. Dan jangan lupa untuk dapat memberitakan kabar baik ini kepada banyak orang, bahwa darah Kristus mampu mengubahkan identitas manusia yang berdosa menjadi manusia yang beridentitas mulia di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kepada kehidupan saya dan saudara, dan firman Tuhan ini semakin menguatkan kehidupan saya dan saudara hari demi hari untuk berjalan di dalam kemuliaan Tuhan. Selamat bertumbuh keluargaku, Tuhan Yesus memberkati.